Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna subhati abdu wa waliyyu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati wa alihi wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan bicara tentang agama makhluk metafisika. Pada gilirannya adalah alam jin. Jin adalah karakteristik makhluk Allah gaib. Dan jin ini mayoritas beragama Nasrani. Sebagian ada yang Muslim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang taklif masuk ke Muslim. Ada juga yang mayoritas adalah agama Nasrani. Kita melihat dari karakteristik jin. Jin itu diciptakan dari api, yaitu kukusnya api. Jin itu kukusnya api. Setan itu lidahnya api. Iblis itu adalah intinya api. Nah, jin ini punya komunitas tersendiri, sehingga jin ini punya kenyamanan hidup dalam kelompok. Hanakumullah bahwa jin ini hidup dengan kelompok dan punya kerajaan. Kerajaannya adalah kerajaan jin. Kerajaan jin ini dia berada di Laut Selatan. Jadi pintu gerbang itu di Parangkusumo, DIY daerah Yogyakarta. Namun jin ini punya wilayah sampai di Timur Tengah. Jadi kerajaan jin itu di Laut Selatan, pintu gerbangnya di Parangkusumo, daerah istimewa Yogyakarta. Ini kabupatennya masuk di pokoknya daerah istimewa Yogyakarta, mungkin di Bantul. Dan wilayahnya sampai di Timur Tengah. Dan karakteristik jin ini juga masih punya kepentingan untuk makan, minum, udara, dan libido. Hadirin, bangsa jin adalah bangsa yang menguasai
emas. Jadi emas itu dikuasai oleh bangsa jin. Harta terpendam, kemudian dia juga punya komunitas, yaitu untuk menggoda manusia. Agar dia ibadahnya riak, kemudian di-entertain oleh jin, fasilitasnya di-entertain oleh jin, fasilitas kebutuhan manusia. Namun nanti manusianya akan rugi karena jin termasuk kelompok parasit. Di hadapan Allah nanti ketika manusia kolaborasi dengan jin, maka amalia manusia itu diambil oleh bangsa jin, dan disitulah jin yang akan mendapatkan kemenangan sementara manusia mendapatkan kerugian. Hadiratullah. Dan kenapa mereka menggunakan atau memilih agama Nasrani? Satu, karakter agama Nasrani itu semua dosa dibebaskan dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Siapa yang percaya dengan Yesus, semua pasti dia akan bebas dari dosa dan pasti masuk surga. Karena kolaborasi antara Allah, Bunda Maria, Yesus, kemudian di versi Katolik ini, sementara versi Protestan adalah Allah, Roh Kudus, Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai penjelmaan dari Allah, dan ini menebus dosa seluruh pengikut-pengikut Yesus. Dan Nasrani ini adalah menjadi agama bangsa jin, karena adanya satu kenikmatan tanpa usaha, tanpa detailing. Jadi cuma gandul satu Tuhan, itu semua kelar. Seluruh aktivitasnya itu menjadi aksesoris. Sementara yang menjadi titik tumpu adalah ketika dalam Nasrani itu mereka percaya kepada Tuhan Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dan ini memang tidak menggunakan rasional, tapi menggunakan emosional dan kenyamanan atau psikis. Hadiratullah, maka untuk saudara-saudara kita di Nasrani itu, kalau dia membicarakan tauhid, membicarakan teologi, maka dia akan pusing karena memang teologinya tidak rasional, namun dia akan menggunakan nyanyian untuk melepaskan dari kepenakan berpikir. Mayoritas dari kelompok jin itu sukanya dengan sukaria,
kemudian dia bersama-sama pesta pora, kemudian menggantungkan kepada satu. Ketika kita sudah percaya Yesus, baik itu versi Katolik maupun Protestan, itu tetap menjadi kekuatan untuk menambahkan pundi amal. Ketika nanti di hadapan Allah, mereka pasti masuk surga karena Papa bersama Sang Putra bersama Papa di surga. Alhamdulillah, maka dari itu kita sebagai manusia memiliki tingkat kecerdasan yang sempurna, kecerdasan fisik, berarti kita sudah bisa bergerak dengan leluasa. Kecerdasan psikis, kita bisa menimbang mana yang nyaman, mana yang tidak. Kecerdasan emosional ini ada kecerdasan kita bisa mengambil tindakan. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan bisa menolak dan menerima. Tadi emosional itu mengambil tindakan, tapi kalau intelektual adalah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kecerdasan spirit, roh, ini yang melebihi dari kekuatan seluruh alam, yaitu alam metafisika. Kalau kita menggunakan Rohul Kudus sebagai informasi, maka akan melihat alam semesta ini jadi sangat indah, sangat cerdas, sangat baik, dan kita mampu memilah dan memilih mana yang connect dengan Gusti, mana yang hanya entertain, mana yang hanya pura-pura, mana yang hanya sebagai simbol kemenangan dalam show kesemuan, dan mana yang sebenarnya merusak namun menjadi satu kebanggaan. Alhamdulillah, karena di alam spirit ini adalah alam yang netral, alam yang memang tidak punya intimidasi kepentingan apapun, sehingga ketika kita melihat dari sisi spirit, maka terjadilah informasi-informasi yang akurat, sehingga informasi Rohul Kudus kita ini mampu dicerna dengan intelektual yang bening, pengendalian emosional, kemudian ketenangan psikis, dan juga menjadikan sehatnya fisik. Alhamdulillah, maka ketika kita memilih agama, itu jatuhnya di emosional. Nah, lawamah, sufiyah, kemudian amarah dan mutmainah itu adalah simbol-simbol dorongan-dorongan metafisika. Kalau sufiyah dorongannya itu jin, kalau lawamah dorongannya setan, kalau amarah dorongannya itu adalah iblis, sementara mutmainah dorongan malaikat. Dan terhadap jin itu parasit, terhadap setan dan iblis adalah musuh, sementara terhadap malaikat adalah partnership. Maka dari itu ketika kita bisa menerobos alam semesta, alam semesta terdiri dari dua alam, alam dohir dan alam goib, maka alam goib itu terdiri dari roh, siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Nah, tentu kita bisa memberikan kepastian dalam mengambil keputusan yang terbaik buat manusia. Alhamdulillah, alam jin ini mayoritas berada di Laut Selatan, dan memang paling nyaman masyarakat Timur Tengah itu mayoritas jin ada di sana. Maka ada jin Jaljalut, ada jin Ja'farani, dan jin-jin semua itu ternyata masih banyak atau memang aktiviti yang paling banyak itu di Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu adalah kisah Aladin lampu wasiat. Itu sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana orang menyelesaikan dengan jin, dari mulai ekonomi, sosial, budaya, bahkan dalam perperangan pun, dalam semua aktivitas bersama dengan
Om Jin. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang memiliki kecerdasan fisik, psikis, emosional, intelektual, dan spiritual, dan bisa memilih, maka pilihlah jaringan yang langsung kepada Allah dan tempuhlah hidup ini dengan kita berfisik, bersusah-susah dulu, namun kita mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu menjadi hamba yang mutakin, hamba yang mukhlisin, hamba yang muhsinin, hamba yang mukminin, dan hamba yang muslimin. Jadilah orang Islam, orang iman, orang ihsan, orang ikhlas, dan orang yang takwa. Insya Allah kolaborasi bangsa-bangsa jin yang menyebabkan kita kerugian tentu kita hindari, karena itu hanya sebatas entertain. Dan kita tahu bahwa bangsa jin itu mayoritas adalah agama Nasrani, agama yang menggantungkan kepada sisi Tuhan Yesus. Itu menyelesaikan seluruh masalah, dan tentu secara logikanya nggak mungkin itu bisa. Karena apa? Itu adalah entertain saja untuk menjebak kepada kita semua agar kita terlena, kita terperdaya oleh promo-promo bangsa-bangsa jin untuk bersama memeluk agama Nasrani sebagaimana mereka memeluknya. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan mampu menjelajahi alam semesta dengan sempurna, dan sekaligus mampu memberdayakan diri kita menjadi khalifah, memimpin alam semesta dengan sempurna, dan kita mampu bersama Allah menata dunia dan menata alam metafisika menuju alam realita yang komprehensif, yang kondusif, kemudian alam metafisika yang tertata dengan baik, dan alam spiritual yang mendapatkan ridhonya Allah. Insya Allah kita bersama Allah untuk menjadi af'alnya, menjadi dunia berubah dan metafisika sesuai dengan porsinya, dan Allah akan menjadikan dunia bagikan surga. Ya Allah, dunia kajadan naim, Allah akan menjadikan dunia bagikan surga. Barakallahu fil Qur'an azim wa an ayati wa dzikir hakim taqabbal minkum hakim kal hada wassalamu syarrul muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa rahim subhanallah wa salam wa ridahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.